Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani wa azakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Pak Safari. Karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani akan keluarnya Dajjal di akhir zaman. Barakallahu fikum. Dan kita telah menyebutkan beberapa poin yang menjadi ciri-ciri dari Dajjal Al-Akbar yang akan muncul barakallahu fikum di akhir zaman kelak. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Dajjal itu digelari dengan Al-Masih. Begitu juga Nabi Isa memiliki gelar Al-Masih. Apa bedanya, Abu Hafid? Karena cepatnya masa. Dajjal laknatullah alaih dalam masa 40 hari mampu mengelilingi bumi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam cepatnya menyembuhkan orang yang sedang sakit ini. Iya. Asal kata dari kalimat masaha. Masaha itu artinya menyentuh. Iya. Di Dajjal itu hanya dalam waktu 40 hari dia bisa menyentuh semua permukaan bumi. Makanya dikatakan Al-Masih. Barakallahu fikum. Sedangkan Nabi Isa dikatakan Al-Masih karena dengan sentuhan beliau orang yang sakit bisa sembuh. Barakallahu fikum. Bahkan yang mati juga bisa hidup. Barakallahu fikum. Sama-sama punya gelar Al-Masih tapi beda maknanya. Barakallahu fikum. Baik. Kita masih barakallahu fikum dalam penyebutan beberapa sifat-sifat Dajjal selain dari apa yang kita sebutkan kemarin. Barakallahu fikum. Itu semua berdasarkan riwayat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang lain barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, baina ana naimun atufu bil baiti
Dzakara annahu ra'a Isa ibn Maryam tsumma ra'a Dajjal fawasafahu. Rasul mengatakan ketika aku tertidur pada saat tawaf di Baitullah, maka beliau pun bermimpi. Beliau bermimpi tentang Isa alaihissalam dan juga bermimpi tentang Dajjal. Beliau menyebutkan tentang Nabi Isa, setelah itu beliau menyebutkan tentang Dajjal. Terkait dengan Dajjal, beliau mengatakan fa'idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra'si aurul ain ka'anna ainuhu anbatun tafi'atun qalu hadha dajjal aqrabun nasi bihi syabahan ibna qatnin. Nah, ini Rasul menyebutkan secara detail ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu adalah, kata beliau, rajulun, seorang laki-laki yang jasimun, memiliki postur tubuh yang besar, ya. Barakallahu fikum. Nah, ahmar, dan dia berkulit merah. Ya. Warna kulitnya itu merah. Bukan sawo mateng, kuning langsat, putih ataupun hitam. Tapi Dajjal itu kulitnya merah. Barakallahu fikum. Ja'dur ra'si, untuk tipikal rambutnya dia keriting. Nah, bisa dikatakan barakallahu fikum keribu. Aurul ain, dan matanya itu rusak. Barakallahu fikum. Seolah-olah pada matanya itu ada daging yang tumbuh. Nah, itulah Dajjal, kata Rasul. Dan dia ini mirip dengan wajahnya Ibnu Qatn. Ya, untuk wajahnya sampai Rasul menggambarkan. Ini loh, mirip Ibnu Qatn. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Qatn namanya adalah Abdul Uzza bin Qatn bin Amr al-Khuzai. Dia ini berasal dari Bani Mustalib. Barakallahu fikum. Dan dia bukan termasuk sahabat Nabi. Ya, Ibnu Qatn ini bukan termasuk sahabat Nabi karena dia mati pada masa-masa jahiliyah. Barakallahu fikum. Nah, tapi ma'ruf di kalangan barakallahu fikum para sahabat. Sampai Rasul menggambarkan apa? Face-nya, wajahnya itu mirip Ibnu Qatn. Kalian tahu kan Ibnu Qatn? Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Di sana ada riwayat yang mengisyarahkan kalau Ibnu Qatn itu Muslim, tapi itu lemah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, barakallahu fikum. Tayyib, ada sahabat yang bertanya, ayadhurruni shibhuhu. Nah, apakah orang yang mirip dengan Dajjal tadi bisa memudaratkan aku? Qala, maka Rasul mengatakan, la, ya, anta muslim wa huwa kafir. Enggak, karena kamu Muslim sedangkan Dajjal kafir. Nah, hadis ini barakallahu fikum lemah, ya. Hadis ini lemah, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Baik. Sehingga di situ terdapat tambahan keterangan dari yang kemarin, barakallahu fikum, bahwasanya Dajjal itu apa? Berkulit merah dan rambutnya barakallahu fikum keriting. Nah, dan juga ditambah lagi keterangan wajahnya mirip dengan Ibnu Qatn. Barakallahu fikum. Nah, sifat selanjutnya barakallahu fikum yang disebutkan dalam riwayat, Dajjal ini mandul. Iya. Dia tidak bisa memiliki anak. Barakallahu fikum. Nah,
Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, barakallahu fikum, terkait dengan kisahnya Ibnu Sayyad. Ini nanti juga akan dibahas, barakallahu fikum, tentang Ibnu Sayyad. Tayyib. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu la yuladu lahu." Qala qultu bala. Nah, bukankah kamu mendengar bahwasannya Dajjal itu tidak mungkin memiliki anak? Maka orang tadi mengatakan, tentu saya pernah mendengar berita dari Nabi bahwasanya Dajjal itu tidak bisa memiliki anak. Barakallahu fikum. Nah, dari situ diambil istimbat oleh mereka para ulama bahwasanya ciri-ciri Dajjal adalah dia tidak bisa memiliki anak atau keturunan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum itu terkait dengan Dajjal, maka karena tadi kita telah menyinggung permasalahan Ibnu Sayyad, ya. Barakallahu fikum, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, terjadi khilaf ya di kalangan para sahabat sendiri, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat sendiri. Apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal yang akan keluar di akhir zaman atau bukan? Jadi sempat menimbulkan apa? Pro dan kontra. Nah, khilaf para sahabat. Barakallahu fikum. Baik. Sebelum kita berbicara tentang khilaf tadi, kita kenalkan dulu siapa Ibnu Sayyad. Barakallahu fikum. Sayyid Ibnu Sayyad ini namanya adalah Sofi. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Abdullah Ibnu Sayyad. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Abdullah Ibnu Sa'id. Ya, Abdullah Ibnu Sa'id. Barakallahu. Nah, demikian keterangan dari Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Taib, Ibnu Sayyad ini adalah orang Yahudi dari Madinah. Ya, dia adalah Yahudi Madinah. Barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan dia ini termasuk dalam golongan suku Ansor. Nah, termasuk dalam golongan suku Ansor. Barakallahu fikum. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, Ibnu Sayyad itu masih kecil. Ya, karena saghiran, dia masih kecil. Barakallahu fikum. Dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya Ibnu Sayyad itu masuk Islam. Ya, Ibnu Sayyad masuk Islam. Sedangkan putranya yaitu Umarah termasuk salah satu tokoh dari tabi'in. Ya, Umarah ibni Abdullah ibni Sayyad, ya, putranya Ibnu Sayyad ini dikenal sebagai salah seorang tokoh dari kalangan para tabi'in, Umarah. Barakallahu. Nah, dan termasuk gurunya Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Umarah ibni Abdullah ibni Sayyad. Barakallahu. Itu sedikit tentang Ibnu Sayyad. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Sayyad ini beritanya sempat menimbulkan ya pro dan kontra tadi. Barakallahu fikum.
Tayyib, karena ada pada dia barakallahu fikum hal-hal yang aneh, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga sebagian para sahabat di situ barakallahu fikum Tayyib menyatakan kalau dia ini adalah Dajjal yang nanti akan keluar di akhir zaman barakallahu fikum. Nah, ya. Bisa dikatakan dia ini anak yang indigo. Ya. Ibnu Sayyad ini ketika masih kanak-kanak dia ini bisa dikatakan anak yang indigo. Dia bisa barakallahu fikum melihat hal-hal yang tayyib, gaib, ya. Dia juga bisa barakallahu fikum meramal, tayyib. Sehingga dari situ sebagian para sahabat barakallahu fikum meyakini kalau dia ini adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman barakallahu fikum. Nah, ketika barakallahu fikum sampai berita itu kepada Nabi kasakusu, ya, rame tentang Ibnu Sayyad ini barakallahu fikum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung mendatangi Ibnu Sayyad barakallahu fikum. Nah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum, dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim dari hadisnya Ibnu Umar disebutkan anna Umara intalaqa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibala Ibnu Sayyad. Bahwasanya Umar radhiyallahu an itu pernah pergi bersama Rasul dan rombongan menuju Ibnu Sayyad. Karena Ibnu Sayyad ini menimbulkan apa? Kegaduhan tadi. Ya, beritanya simpang siur. Ada yang bilang dia itu Dajjal, ada yang bilang bukan. Jadi Rasul ingin memastikan langsung, didatangi oleh Rasul. Nah, barakallahu fiik. Hatta wajaduhu yal'abu ma'as-sibyan 'inda utumi ibni Mughalah atau Maghalah. Sehingga akhirnya rombongan Rasul menemukan Ibnu Sayyad itu sedang bermain bersama anak-anak kecil. Karena dia tadi masih kecil. Ya, ketika Rasul di Madinah, Ibnu Sayyad itu masih kecil, barakallahu. Tapi dia tadi dikatakan sebagai seorang anak yang memiliki apa? Kemampuan supranatural. Ya, barakallahu. Nah, kalau bahasa orang sekarang apa? Indigo. Tayyib. Tayyib, saat itu dia sedang bermain di tempatnya Utum Ibnu Maghalah. Waqad qaraba Ibnu Sayyad al-hulma. Saat itu Ibnu Sayyad usianya mendekati baligh, tapi belum baligh. Ya. Sudah mendekati usia baligh. Falam yash'ur hatta daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Dan saat itu Ibnu Sayyad tidak merasakan kedatangan Rasul dan rombongan karena asik main. Sampai Rasul pun memukulkan tangannya kepada Ibnu Sayyad. Ya, didekati sama Rasul di barakallahu fikum disentuh, ya, tayyib tubuhnya. Tsumma qala li Ibnu Sayyad, maka Rasul pun bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu mau bersaksi kalau aku adalah utusan Allah? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Maka Ibnu Sayyad melihat ke arah Rasul. Opo iki? Gitu ya. Barakallahu fikum. Faqala ashhadu annaka rasulu al-ummiyyin. Ibnu Sayyad mengatakan dengan ucapan, saya bersaksi kamu itu adalah rasulnya orang-orang yang buta huruf. Nah, dia tidak mau mengatakan Rasul adalah utusan bagi seluruh manusia. Ya. Lebih cocoknya kata Ibnu Sayyad apa? Beliau itu adalah rasulnya orang-orang yang ummi, buta huruf. Nah, barakallahu fikum. Faqala Ibnu Sayyad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadu anni Rasulullah?" Berani dia. Berkata Ibnu Sayyid kepada Rasul, kalau kamu berani enggak bersaksi kalau aku adalah utusan Allah?
Iya. Berani nggak kamu bersaksi kalau aku adalah Rasulnya Allah? Faraqabahu. Barakallahu fikum. Maka Rasul ya mengibaskan tangannya. Artinya apa? Tidak. Barakallahu fikum. Wa qala amantu billahi wa bi rusulihi. Rasul hanya mengatakan aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Faqala lahu ma tara. Maka Rasul bertanya lagi kepada Ibnu Sayyad. Iya, nah. Apa yang bisa kamu terawang? Nah, itu kan bahasa sekarang terawang ya. Bahasanya orang-orang barakallahu fikum supranatural itu. Yang kamu bisa terawang itu apa sekarang? Nah, qala Ibnu Sayyad ya'tini sadiqun wa kadzibun. Ibnu Sayyad mengatakan, ia datang kepada saya, ada yang jujur, ada yang dusta. Menunjukkan kalau Ibnu Sayyad itu apa? Memiliki apa? Khodam-khodam. Iya. Kadang ada yang benar ngomongnya, kadang ada yang salah. Begitulah. Anak-anak yang indigo gitu ya. Kadang apa yang disampaikan kepada dia, ya benar. Kadang salah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khullita 'alaikal amru. Maka Rasul berkata kepada Ibnu Sayyad, berarti ya urusan itu sudah dicampur aduk untukmu. Barakallahu fikum. Artinya dia tidak akan bisa memprediksi sesuatu itu dengan tepat 100%. Tapi apa? Sudah dicampur aduk. Barakallahu fikum. Nah. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. Kemudian Rasul bertanya lagi untuk memastikan tentang hakikat Ibnu Sayyad ini. Rasul mengatakan, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Artinya Rasul sedang memikirkan sesuatu, kamu bisa tidak membaca pikiranku. Menebak, menerawang kira-kira apa yang sedang aku pikirkan. Faqala Ibnu Sayyad huwa duh. Ibnu Sayyad mengatakan duh. Nah, sesuatu yang enggak jelas. Duh. Barakallahu fikum. Baik. Faqala, maka Rasul mengatakan ikhsa falan ta'du wa qadraka. Iya. Barakallahu fikum. Kamu coba sekuat tenagamu. Kamu terawang apa yang ada di dalam pikiranku. Dan Rasul mengatakan, kamu pasti tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Faqala Umar radhiyallahu an, maka Umar pun semakin apa? Semakin jengkel melihat ulahnya Ibnu Sayyad ini sudah semakin kurang ajar. Barakallahu fikum. Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala orang ini. Memotong leher orang ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyakunhu falan taslitu alaihi wa ilam yakunhu fala khaira laka fi qatli. Maka Rasul mengatakan, kalau memang dia benar-benar Dajjal yang asli, kamu tidak akan bisa membunuh dia. Dajjal itu cuma jatahnya Nabi Isa. Iya, walaupun kamu Umar, tapi kamu bukan Isa. Nah, kalau memang dia asli Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuh dia. Tapi kalau dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan dengan membunuhnya. Barakallahu fikum. Iya. Buang-buang energi. Percuma. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Ini barakallahu fikum, ucapan Rasul yang seperti ini, itu yang semakin membuat para sahabat apa? Bimbang. Ya. Rasul enggak langsung tegas mengatakan dia bukan Dajjal. Iya, tapi Rasul mengatakan kalau dia Dajjal, kamu tidak akan mampu membunuhnya. Kalau dia bukan, ya enggak ada kebaikan. Jawabannya masih apa? Ngambang. Itu yang membuat para sahabat itu barakallahu fikum, kenapa mereka masih apa? Berselisih.
Barakallahu fikum. Nah, iya. Di antara yang meyakini bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal adalah Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Nah, di antara para sahabat yang berpendapat bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, barakallahu fikum, selain Umar bin Khattab tadi, seperti sahabat Jabir ibnu Abdullah, begitu juga Ibnu Umar, begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari. Barakallahu fikum. Tetap meyakini kalau Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Barakallahu. Nah, disebutkan dalam riwayat ya bagaimana keyakinan mereka akan Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Kata Muhammad ibn Munkadir, ra'aitu Jabir ibn Abdullah yahlifu billah inna ibn Sayyad huwa Dajjal. Nah, saya pernah melihat sahabat Jabir bin Abdullah, beliau sampai bersumpah dengan nama Allah, beliau yakin kalau Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Nah, qultu maka aku bertanya, Muhammad ibn Munkadir, tahlifu billah, sampai seperti itu, sampean bersumpah dengan nama Allah, saking yakinnya kalau Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Qala inni sami'tu Umar yahlifu ala dzalika indan Nabi. Karena saya juga pernah mendengar Umar sendiri juga bersumpah ya di sisi Nabi. Beliau sangat yakin kalau Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal di hadapan Nabi. Barakallahu fikum. Falam yungkirhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengingkarinya. Gitu ya. Kalau memang salah, mesti ditegur sama Nabi. Barakallahu fikum. Kembali kepada posisi apa tadi? Ngambang tadi, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga Jabir juga melakukan hal yang serupa. Yakin kalau Ibnu Sayyad itu, barakallahu fikum, adalah Dajjal. Barakallahu fikum. Nah, baik. Adapun sahabat-sahabat yang lain, barakallahu fikum, ya, berpendapat bahwasanya Ibnu Sayyad itu bukanlah Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Banyak penguat-penguat, qarinah-qarinah, bukti-bukti yang menunjukkan kalau Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Ya. Yang pertama, barakallahu fikum, Ibnu Sayyad itu punya keturunan. Siapa tadi namanya? Umarah. Iya. Barakallahu fikum. Sedangkan Dajjal, Rasul katakan tidak bisa punya anak. Yang kedua, barakallahu fikum, Ibnu Sayyad itu tinggalnya di Madinah. Sedangkan Dajjal tidak akan bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Nah, semakin diperkuat, barakallahu fikum, dengan hadisnya ya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, barakallahu fikum, ketika beliau bercerita tentang pengalaman beliau terdampar di sebuah pulau, ya, Sayyid, yang di situ dia langsung berjumpa dengan Dajjal. Saat itu posisinya Ibnu Sayyad masih di Madinah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sayyid. Sehingga dengan sebab itulah sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari masuk ke dalam agama Islam. Ya, tadinya kan dia seorang Nasrani, pendeta. Barakallahu fikum. Rasul bercerita dalam hadis yang panjang, ya, sesungguhnya Tamim Aus Ad-Dari tadinya dia adalah seorang Nasrani, kemudian dia masuk Islam karena barakallahu fikum mengalami sebuah peristiwa yang besar, yaitu dia berjumpa dengan Dajjal. Terjadi dialog antara Tamim bin Aus Ad-Dari dengan Dajjal. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dijawab oleh
sebagian mereka, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memberikan jawaban yang pasti? Barakallahu fikum, karena memang belum ada info yang lebih detail yang sampai kepada beliau. Tapi setelah barakallahu fikum beritanya datang dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari tentang cerita dia berjumpa dengan Dajjal, barulah setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kejelasan. Iya, barakallahu fikum. Kalau Ibnu Sayyad itu bukanlah Dajjal. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, iya. Untuk kisah barakallahu fikum Tamim bin Aus Ad-Dari barakallahu fikum yang berjumpa dengan Dajjal, insyaallah sudah pernah dibaca ya? Hah? Pak Gun, belum Pak Gun? Belum? Mau dibacakan apa mau baca sendiri? Hah? Panjang loh. Gak apa-apa. Siap ya, dibacakan ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat Muslim. Ya. Beliau menyebutkan sanadnya barakallahu fikum dari Ibnu Ummi Maktum, ya. Tatkala barakallahu fikum selesai sholat tepatnya, sami'tu nida al-munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salatu jami'ah. Jadi beliau bercerita, saya mendengar ada orang yang menyeru, dan memang orang ini adalah orang yang biasa disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru. Dan orang itu mengatakan as-salatu jami'ah. Ya. Salat berjamaah. Barakallahu fikum. Fa kharajtu ila al-masjid fa shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi shaffin nisa allati tali zuhuril qaum. Ya. Maka aku pun salat bersama Rasul, yaitu sholat di safnya kaum wanita, yang bercerita ini perempuan, barakallahu fikum, tepatnya di belakang safnya laki-laki. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhhak. Setelah Rasul selesai salat, maka beliau duduk di atas mimbar dan beliau pun tertawa. Nah, tiba-tiba habis salat selesai, naik mimbar, duduk, kemudian memberikan ekspresi apa? Tertawa. Itu yang membuat para sahabat bertanya-tanya, ada berita apa ini? Faqala, dan Rasul mengatakan, liyalzam kulla insanin musallahu. Rasul mengatakan, ya, mohon masing-masing jangan beranjak dulu, tetap di tempat. Tsumma qala atadruna lima jama'tukum. Dan Rasul bertanya, apakah kalian tahu kenapa kalian aku kumpulkan di sini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala rahbatin. Dan Rasul mengatakan, aku mengumpulkan kalian demi Allah bukan untuk menghasung sesuatu atau menakut-nakuti. Karena biasanya Rasul ketika maju ke depan, imma untuk menganjurkan sahabat melakukan sesuatu atau memperingatkan sahabat dari sesuatu. Tapi untuk kali ini beda. Walakin jama'tukum li anna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama, kata Rasul. Saya di sini mengumpulkan kalian karena barusan ada orang yang bernama Tamim ad-Dari
Dia ini kata Rasul dulunya adalah Nasrani. Dia datang kepada saya dan tiba-tiba berbaiat, ya, menyatakan sumpah setia dan mau masuk ke dalam agama Islam. Wa haddatsani annahu raqiba fi safinatin al-bahriyah ma'a 30 rajulan min lakhamin wa juzamin. Dan di situ Tamim Ad-Dari menceritakan kisahnya kalau dia pernah berlayar dengan sebuah kapal laut bersama dengan 30 orang awak kapal dari daerah Lakham dan Juzam. Fala'iba bihimul mawju syahran fil bahri. Dan kapal beliau ini dipermainkan oleh ombak dan badai selama 1 bulan lamanya. Nah, bertahan di lautan 1 bulan menghadapi badai. Barakallahu fikum. Nah, tsumma irfa'u ila jaziratin fil bahri. Ya, namun akhirnya kapal mereka pun terdampar di sebuah pulau dari lautan hatta maghribasy syamsi. Iya, tepatnya di bagian barat, ya, tempat terbenamnya matahari. Barakallahu fikum. Fajalasu fi aqrubis safinah. Maka mereka pun barakallahu fikum duduk tayyib di dekat kapal tadi. Fadakhalu al-jazirah. Kemudian akhirnya mereka pun memberanikan diri turun dari kapal dan masuk ke pulau. Falaqiyathu dabbatun ahlaba katsirus sya'r. Tiba-tiba ketika masuk pulau itu langsung menemukan sesuatu yang aneh, yaitu hewan melata, tapi apa? Penuh dengan bulu. Iya, barakallahu fikum. La yadruna ma qubuluhu min duburihi min kasrati sya'ri. Dan tidak diketahui mana kepala, mana buntutnya. Saking banyak bulunya, enggak jelas. Ini bagian kepalanya mana, bagian belakangnya mana. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kucing Persia masih kalah. Masih jelas ya, mana kepala, mana buntutnya. Tapi ini enggak lah. Bulu semua. Enggak tahu mana kepala, mana belakangnya. Barakallahu fikum. Faqalu wailaka ma anta. Maka rombongan tadi semuanya pada kaget dan dia mengatakan secara spontan, "Wailak, celaka." Iya. Kamu ini makhluk apa? Faqalat, ternyata dia bisa berbicara, "Ana al-jassasah." Iya. Aku ini adalah al-jassasah. Qalu wa mal jassasah? Maka rombongan tadi yang terdampar bertanya, "Apa itu jassasah? Makhluk apa?" Qalu ayyuhal qaum intalaqu ila hadzal rajul fid dair. Nah, dia enggak menjawab. Tapi dia mengalihkan pertanyaan tersebut dengan pernyataannya, "Hei, rombongan, ya, manusia, cepat kalian pergi." Ya. Dair itu sejenis tempat ibadah atau gereja, barakallahu fikum. Baik, kalian pergi ke rumah di seberang sana, ada seorang laki-laki yang telah menanti kalian. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Iya. Karena laki-laki tersebut sangat rindu, ya, menantikan berita kalian. Kalian sudah ditunggu sama dia. Ya, dia pengen dengar cerita dari kalian. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takunu syaitana. Ketika hewan tersebut, ya, berkata kepada kami ternyata di pulau ini masih ada manusianya, ya, maka kami langsung takut. Jangan-jangan ini setan yang
menjelma. Barakallahu fikum. Qala fantalaqna sura'an hatta dakhalna dair. Maka kami pun langsung bergegas jalan, ya, enggak pakai lama-lama. Ngomong dengan apa? Jasasa tadi langsung menuju tempat ibadah yang ditunjukkan oleh jasasa tadi. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'aina qattun khalqan. Maka sahabat Tamim mengatakan tiba-tiba ketika kami membuka pintu rumah ibadah tadi, langsung berhadapan dengan seorang yang tubuhnya sangat besar. Kata sahabat Tamim, belum pernah kami melihat manusia sebesar itu. Mendapati ada raksasa di dalamnya. Barakallahu fikum. Wa ashadduhu wasaqan majmu'atun yadahu ila unuqih. Dan saat itu kedua tangannya dalam keadaan terikat, ya, terbelenggu dan dikumpulkan barakallahu fikum di bagian lehernya. Seperti ini. Ya, diikat, ditaruh di lehernya, barakallahu fikum. Nah, ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Begitu juga bagian lutut, ya, sampai ke sikunya itu dibelenggu dengan hadid besi, kayak dipasung gitu ya. Bagian lutut sampai mata kaki itu ada besi yang membelenggu dia. Nah, jadi tangannya terikat gini, kakinya dibelenggu dengan besi. Barakallahu. Qulna wailaka ma anta. Maka kami pun bertanya, celaka, siapa kamu? Qala qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Ya. Orang tadi hanya mengatakan kalian sudah berhasil menemui saya. Maka tolong kalian kabarkan kepada saya tentang diri kalian. Qalu nahnu unasun minal Arab rakibna fi safinatin bahariyah fasadafna al-bahra hina irtalama fala'iba bina al-mawju syahran. Maka rombongan Tamim barakallahu fikum mengatakan, kami ini dari bangsa Arab. Kami mengendarai kapal laut barakallahu fikum dan kami dipermainkan oleh badai, oleh ombak selama 1 bulan. Akhirnya kami pun sampai ke pulau ini. Barakallahu fikum. Fajalasna fi aqrubiha fadakhalna al-jazirah. Falaqina daba ahlaba katsirus sya'ri la yudra ma qubuluhu min duburihi min kasrati sya'b. Maka kami pun masuk ke pulau dan di sana tiba-tiba kami bertemu dengan seekor hewan yang sangat lebat rambutnya, tidak diketahui mana bagian depan dan belakangnya. Barakallahu fikum. Qulna wailaka ma anta faqala ana al-jassasa. Qulna wa mal jassasa? Qalat i'madu ila hadha ar-rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil ashwaq fa aqbalna ilaika sura'an fa fazi'na minha. Dan beliau menceritakan dialog antara mereka dengan Jassasah tadi. Barakallahu fikum. Ya. Akhirnya sekarang kami pun sampai bertemu dengan kamu. Qala akhbiruni. Setelah itu baru Dajjal menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting. Nah, akhbiruni an nakhli bustanin. Qulna an syai'i an ayyi sya'niha tastakhbir. Dajjal bertanya, tolong beri info kepada saya tentang kebun kurma. Maka sahabat Tamim bertanya, maksudnya tentang apanya ini yang kamu tanyakan? Nah, apa tentang pohonnya, tentang buahnya? Qulna qala as'alukum an nakhliha
hal yusmir? Dajjal bertanya, aku bertanya tentang buah-buahnya. Apakah masih berbuah? Maksudnya di sini adalah kebun-kebun kurma yang ada di kota Madinah. Ya. Apakah masih berbuah? Qulna lahu na'am. Maka rombongan Tamim mengatakan, iya, sekarang masih berbuah. Iya. Dan panen masih lancar. Qala, maka Dajjal pun mengatakan, ama innahu yushiku alla tusmir. Dajjal mengatakan, ketahuilah, ya, sebentar lagi buah-buah dari pohon korma itu akan berhenti untuk berbuah. Nah, ya, sudah dekat waktunya di mana barakallahu fikum, ya, pohon-pohon kurma itu tidak akan berbuah lagi. Nah, barakallahu fikum. Dan pada sebagian wilayah sudah terjadi hal yang demikian. Barakallahu fikum. Iya, di mana kebun-kebun kurma itu ada yang tidak lagi berbuah. Barakallahu fikum. Qala akhbiruni an Buhairah at-Tabariyah. Tolong kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakbir. Maka rombongan Tamim bertanya lagi, sampean tanya tentang apanya? Qala hal fiha ma? Dajjal bertanya, apakah di danau tersebut masih ada airnya? Qalu ya katsiratul ma. Barakallahu fikum. Iya. Maka mereka mengatakan, ya masih banyak airnya. Qala inna ma ayushiku ayyazhaba. Dajjal mengatakan, air dari danau Tabariyah itu hampir-hampir saja nanti akan hilang. Iya. Akan surut dan tidak lagi barakallahu fikum ada airnya. Baik. Itu ya. Barakallahu fikum. Air danau Tabariyah inilah yang nantinya akan apa? Diminum sama rombongannya Ya'juj dan Ma'juj sampai entek. Barakallahu fikum. Nah. Qala akhbiruni an aini Zaghrin. Iya. Dajjal bertanya lagi, tolong ceritakan kepada aku tentang mata air Zaghr. Barakallahu fikum. Nah. Qalu an ayyi sya'niha tastakbir. Qala hal fil aini ma? Maka rombongan Tamim bertanya, kamu tanya tentang apanya? Maka Dajjal mengatakan, saya tanya tentang apakah airnya masih ada? Hal yazra'u ahluha bima'il ain? Apakah para petani itu masih mengairi tanaman mereka dari mata air tersebut? Qulna lahu na'am. Maka rombongan Tamim mengatakan, iya, sampai sekarang masih banyak airnya dan petani-petani masih mengambil air dari sana. Hiya katsiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha. Qala akhbiruni an nabiyil ummi ma fa'ala. Setelah itu langsung Dajjal bertanya tentang Nabi Muhammad. Sekarang beritakan kepada aku tentang nabinya bangsa yang buta huruf. Apa yang dia lakukan sekarang? Qad kharaja min Makkah wa nazala Yatsriba. Maka rombongan Tamim mengatakan, iya, Nabi itu sudah keluar dan dia pindah dari Mekah menuju Madinah. Saat itu dikenal dengan Yatsrib. Qala aqatalahul Arab. Dajjal bertanya, apakah bangsa Arab memerangi dia? Qulna na'am. Tamim mengatakan, iya, dia diperangi oleh bangsa Arab. Qulna kaifa sana'a bihim? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu kepada sang Nabi?
Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu. Kami katakan Nabi tersebut muncul dan orang-orang di sekitarnya sudah mentaati dia. Qala lahum qad kana dzalika? Qulna na'am. Apakah itu memang terjadi? Maka kami katakan iya. Ya, sedikit demi sedikit Nabi tersebut sudah memiliki banyak pengikutnya. Qala ama inna dzaka khairun lahum ayyata'uhu. Dan setelah itu Dajjal mengatakan, iya, itu lebih baik bagi mereka untuk mentaati sang Nabi. Setelah itu baru Dajjal mengatakan, wa inni mukhbirukum anni. Sekarang saya akan ceritakan kepada kalian siapa saya sebenarnya. Inni anal masih wa inni ushiku ayyu'dzana li fil khuruji fa akhruj. Kata Dajjal, sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal dan aku hampir-hampir saja untuk diizinkan keluar dari tahananku ini. Fa'asiru fil ardi fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailah. Nanti kalau aku bebas, aku akan mengitari penjuru bumi. Nah, semuanya ya, dan aku tidak meninggalkan satu desa pun dari muka bumi ini, semuanya melainkan akan aku injakkan kakiku di tanahnya. Barakallahu fiik. Nah, termasuk Tuban insyaallah akan dikunjungi oleh Dajjal. Barakallahu fiik. Nah, jangan khawatir. Itu ya. Barakallahu fiik. Hanya dalam jangka waktu 40 hari. Ghaira Makkah wa Thayyibah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Fahuma muharramatani alayya, dan keduanya diharamkan untukku. Wa kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minha istaqbalani malakun biyadihi as-sayf sultan yasudduni anha wa inna ala kulli naqabin minha malaikatun yahrisunaha. Karena kata Dajjal, setiap kali aku berusaha untuk memasuki kota Madinah dan Makkah, itu mesti ada malaikat yang menghunuskan pedangnya. Nah, dari celah manapun itu mesti ada apa? Malaikatnya. Ibaratnya ada pagar betis gitu ya. Barakallahu fikum. Full mengelilingi Makkah dan Madinah, sehingga tidak ada ruang kosong bagi Dajjal untuk bisa memasukinya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Itu riwayat barakallahu fikum, cerita dari sahabat Tamim Ad-Dari tentang bahwasanya beliau barakallahu fikum melihat Dajjal. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.